Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Apa kabar anak-anak Ustadz? Alhamdulillah, ya Ustadz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tetap semangat ya anak-anak Ustadz. Ya, bagi anak-anak Ustadz yang sudah bergabung, saya harapkan antum buka kamera antum biar Ustadz dapat melihat kalau antum sedang belajar nih. Ya, sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain bergabung ya anak-anak Ustadz. Ini Ustadz belum lihat si Rizik mana nih, Rizik? Ezar, mana Ezar? Biasanya Ezar pertama-tama nih. Ya, coba buka kameranya anak-anak Ustadz, biar Ustadz lihat dulu. Ini yang selalu awal-awal tuh Faik, Masya Allah, Mirza, Sultan. Ya, yang lain boleh antum buka kameranya. Ya, ada tugas anak kita anak-anak Ustadz. Ada tugas kira-kira hari ini? Ada anak-anak Ustadz? Faik, ada kira-kira Faik? Nggak ada ya? Masya Allah, ini udah ada si Fahri nih, Fahri. Ada Fahri kira-kira? Muhammad Fahri. Tugas kita pekan lalu? Nggak ada ya? Sampai mana kita pekan lalu? Sampai apa pelajarannya? Iya, sayuran dan buahan ya. Ya, sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Iya. Baiklah anak Ustadz, kita akan melanjutkan. Kalau memang kita tidak ada tugas pekan kemarin, ya kita sudah kemarin sudah Ustadz jelaskan ya, itu apa itu sayuran ya. Ya. Kemudian kita masuk klasifikasi sayuran. Baiklah anak Ustadz, coba Ustadz mau tanya dulu sebelum Ustadz lanjutkan. Kira-kira di rumah antum itu ada nggak tanaman sayuran? Ada? Kira-kira? Coba Ustadz sama si Nafis dulu. Nafis ini kayaknya masih di kampung ini. Jadi kalau di daerah Fis, kira-kira di tempat antum tuh Fis, ada nggak tanaman sayuran? Di halaman kira-kira ada nggak nanam tanaman? Ada. Apa itu? Itu antum tanam di halaman? Masya Allah ya. Ini kalau di kampung enak ya Fis ya. Banyak tanaman, mau masak nggak perlu belanja ya kan Fis? Nah, kalau Sultan, nah ini Sultan nih, coba saya tanya Sultan, antum di rumah kira-kira Sultan ada? Ada Sultan, nggak dengar Ustaz suara antum? Ada apa tuh? Serai, serai ya. Itu termasuk itu kira-kira menurut antum? Iya bisa ya. Kalau Nafis, Ustaz tanya lagi Nafis. Fis, kira-kira di kampung antum tuh apa tuh? Penghasil sayuran apa tuh, Fis? Yang banyak? Hah? Bayam. Jadi banyak orang nanam bayam ya, Fis? Atau ganti-ganti gitu, Fis?
ganti-ganti. Tapi saat ini itu banyak nanam bayam ya. Ya. Oke, baiklah anak Ustadz, kalau kita ya biasanya di perkotaan bentuk tanaman sayuran ini ya biasanya ditanam dalam pot-pot ya kan. Ada juga tuh ya kan tanaman sayuran yang ditanam di dalam pot. Karena apa tuh? Karena keterbatasan lahan ya kalau daerah perkotaan. Nah, jadi tapi tetap bisa juga ya, tetap bisa juga menanam sayuran ya walaupun dalam kondisi lahan yang terbatas ya. Sekarang sudah banyak teknik-teknik dalam berbudidaya tanaman ya. Nggak mesti di halaman atau di lahan yang luas. Ya, tapi kalau misalnya kita memiliki lahan yang luas lebih baik tentunya. Baiklah anak Ustadz, ini klasifikasi sayuran ya dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan ya dan pigmen yang dikandung. Nah, jadi berdasarkan bagian tanaman yang dimakan itu, nah ini bisa antum lihat ada daunnya ya kan, ada batangnya juga, akarnya ya. Nah, jadi kalau kita bedakan organ tumbuhan yang dapat dibedakan itu ya, ini ada bagian vegetatif ya seperti daun, batang, akar, dan bagian generatif buah, bunga, dan bijinya. Nah, sampai sini paham anak Ustadz ya? Nah, jadi ada yang bisa daunnya, batangnya, atau akarnya. Nah, jadi ada sayuran daun nih. Coba antum perhatikan nih yang berikut ini. Boleh antum tulis ya anak-anak Ustadz. Jika ini nanti biar catatan antum ada, antum boleh tulis ya. Jadi sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi jika pada bagian daunnya ya. Sayuran daun dengan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh, tidak berlubang dan tidak busuk, serta batang dan daun berwarna segar. Nah, tentunya kita sudah bisa bedakan ya. Kalau ini sudah pasti tahu kita. Ini bagus nih Ustadz sayurannya. Kenapa? Warna daunnya tidak ada lubang-lubangnya bekas dimakan ulat, misalnya kan seperti itu. Tahu kita langsung ya. Warnanya hijau, tidak layu, nah, ya kan? Contoh sayuran daun ya antara lain nih bayam, seperti yang dikatakan teman kita Nafis tadi, ya bayam, kangkung, sawi, kubis, ya daun kemangi, ya kan? Melinjo, daun singkong. Nah, daun singkong nih di mana-mana ada Ustaz rasa ya. Ya, jadi anak-anak Ustaz, siapa yang nggak tahu daun singkong? Daun ubi kalau tempat kita tuh ya. Daun ubi, tentunya semua sudah paham ya daun ubi. Apalagi di daerah kita Sumatera Utara, masya Allah ini Ustaz nampak si Ezar nih. Kira-kira Zar, kok di Sumatera Utara di daerah kita tuh Zar makanan sayuran ubi diapakan tuh Zar? Jadikan apa tuh Zar? Diolah jadi apa? Iya, sayuran apa? Rebus daun ubi, direbus Tad, misalnya gitu kan? Apa tuh yang kira-kira terkenal? Nafis nih kayaknya nih, tahu nih. Fis. Makan. Jadi apa Fis? Kira-kira diolah jadi apa tuh? Iya, jadi apa namanya? Jadi gulai daun ubi gitu. Apa namanya? Diolah pakai santan gitu. Kalau di rehan. Nah, ini rehan nih kayaknya unik-unik nih menu-menu makanan dan minumnya nih. Dia apa kanan kira-kira? Ada tuh yang menu khas makanan daerah daun ubi
sayur daun ubi apa gitu. Siapa tahu? Ah, ya siapa tuh yang bilang tuh? Tadi siapa ini? Ah, Mirza. Masya Allah. Mirza antum orang mana nih Mirza? Hah? Orang Aceh. Tapi kok tahu antum daun ubi tumbuk? Antum tinggal di Medan ya? Iya, Masya Allah. Itu daun ubi tumbuk tuh khasnya tuh. Ya, kalau antum kemana-mana daun ubi tumbuk, oh pasti ini dari Sumatera Utara nih, ya kan? Nah, daun ubi tumbuk. Nah, itu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya udah nggak kenal lagi ya kan, Mirza. Tapi antum masih tahu ya. Sering antum makan. Siapa yang suka nih? Rifki, Fahri. Nah, iya, kenapa nggak antum bilang tadi, Ustadz daun ubi tumbuk sebenarnya Ustadz. Hmm, ya kan? Rehan tahu daun ubi tumbuhan? Iyalah ditumbuk. Ya kan? Ditumbuk tapi pakai santan juga ini Nafis. Ya. Nah, tuh. Jadi itu salah satunya ya itu menu khas itu Ustaz rasa. Kalau antum pergi ke daerah Jawa dari warung-warung makan daun ubi tumbuk orang tuh bingung apa ini daun ubi tumbuk ini. Ya, nggak tahu dia. Ya kan? Masalah tuh makanan orang Mandailing kok nggak salah Ustaz ya. Nah, jadi itu ya anak-anak Ustaz ya. Nah, ini tadi udah tahu kita bagaimana ciri-ciri bentuk daun yang bagus kualitasnya ya. Tentunya yang utuh, tidak berlubang, tidak busuk, ya kan? Kalau busuk kan kita tahu kan atau udah layu, ya kan? Mungkin kalau Ustadz bawa antum ke pasar, ya kan? Antum tentunya sudah bisa. Coba Fahri Mirza, antum pilih beli daun ubi tumbuh daun ubi misalnya gitu. Apa yang kita pilih? Tentunya yang masih hijau, tidak layu, ya kan? Nah, itu. Coba kalau Ustadz tanya, coba Mirza belikan daun belinjo, tahu nggak antum kayak mana? Hah? Tahu antum daun belinjo? Pernah dengar ya? Kalau daun ubi kita udah langsung tahu ya. Anak-anak usah tahu ya, bedakan daun ubi seperti apa, kemudian bayam seperti apa, bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Sultan bisa? Nah, ini kita lihat gambarnya kalau antum belum bisa. Bagaimana nih suaranya kecil sekali nih. Bagaimana? Nah, jadi anak-anak Ustadz, kalau kita sekarang ini jangan, Ustadz ini kalau masalah kayak gini belanja-belanja ini bukan urusan anak lah Ustadz. Ya kan? Ini umiana nih Ustadz. Ya kan? Tapi kita harus tahu anak-anak Ustadz ya, walaupun umi antum yang masak, antum yang belanja. Ya kan? Udah umi, anak aja umi yang belanja ke pasar. Bilang aja kasih catatan. Iya kan bukan sesuatu yang aib kan? Jika kita laki-laki belanja ke pasar, aib apa enggak? Enggak lah. Enggak. Ya memang kita harus yang belanja. Ya kan? Umi kita tinggal masakkan. Nanti disuruh beli daun ubi, dibelinya bayam. Ya kan? Itu satu ya kan kenapa enggak tahu? Nah, itu harus tahu dari sekarang. Apalagi kita sudah mulai belajar ini jenis sayur-sayuran, nah antum udah bisa. Jadi nanti kalau disuruh ke warung, ya umi antum kurang sayur-sayuran, antum disuruh beli, ya nanti disuruh beli timun, belinya terong, nah kan udah parah ini. Oke, jadi ini anak-anak Ustadz ya, kita lihat ini ada contohnya, ini dia sayuran, ini sawi, ya ini poh-pohan namanya ya. Jadi ini kebetulan gambarnya cuma sedikit nih anak-anak Ustadz. Ya ada daun ubi sebenarnya itu sering tumbuh tuh kalau kita di daerah Medan ini, masih apalagi di daerah Johor. Kalau antum ada yang tinggal di daerah Johor, itu kalau ada tanah-tanah kosong biasanya itu tumbuh daun apa ya, pohon ubi. Atau kalau antum pergi ke arah Deli Tua misalnya, itu masih banyak kebun-kebun singkongnya ya, kebun ubi. Nah, itu banyak. Tapi insya Allah ini pekan depan kita nanti akan ini ya,
coba cari jenis daunnya, nanti antum tunjukkan. Jadi antum boleh, Ustaz ana nih pilihnya daun ubi. Nah, ciri-cirinya seperti ini Ustaz. Ini Ustaz yang ada di halaman ana kangkung misalnya. Nah, kangkung ini juga mudah tumbuh anak-anak Ustaz. Kalau antum perhatikan kangkung ya. Kangkung termasuk kan itu daunnya yang dikonsumsi ya. Kangkung tahu anak-anak Ustaz? Tahu. Kadang kangkung ini bisa tumbuh di parit-parit ya, di parit-parit itu tumbuh secara alami, secara liar dia. Jadi bagaimana? Ya pernah lah kalau cuman kangkung aja. Ustadz pun pernah kalau kangkung. Ini siapa ini? Kok suaranya kecil kali, Ustadz nggak dengar ini. Ahmad Ghazali. Dekatkan mikrofon antum. Ya. Oh ya, ada dekat kali. Karena puasa mungkin pengaruh puasa ya. Oke, baik. Nah, saya lanjutkan ini anak Ustaz ya. Nah, nih. Tadi itu ya, kira-kira untuk masalah daun Ustaz rasa udah paham lah ya. Nah, ini anak-anak Ustaz, ini yang batangnya nih. Ya. Jadi steam vegetable. Jadi sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas-ruasnya. Ini ya. Seperti ini. Ya. Buku merupakan tempat menempelnya daun. Memilih sayuran batang yang baik biasanya batangnya masih muda. Nah, ini anak-anak Ustadz, sayuran batang yang masih muda berwarna cerah ya, muda dan bersih serta tidak busuk. Contoh sayuran batang ya, asparagus, ini anak-anak Ustadz, asparagus. Kemudian rebung itu apa namanya? Itu bambu ya, dari apa bambu ya. Kemudian paku dan seledri. Itu seledri termasuk juga batang anak-anak Ustadz ya. Nah, ini antum lihat nih rebung ini seperti ini ya. Perhatikan, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau untuk memilihnya sayuran batang itu adalah yang masih muda. Nah, kalau rebung ini dia nanti udah tua jadi bambu, antum makan bambu nanti. Ya kan? Nah, rontok lagi gigi antum. Bagaimana? Bagaimana? Apa Rifki? Panda? Enggak lah, kalau rebung ini ya di daerah kita masih ya dikonsumsi ya, dimanfaatkan ya, dijadikan sayuran ya. Ustadz juga pernah makan ini. Ya tapi sekarang Ustadz rasa menu masakan ini sudah jarang. Memang jarang. Ya, tapi coba tanya Umi antum tahu itu ya. Rebung itu bambu muda ya anak-anak Ustadz ya. Jadi seperti tunas-tunas yang baru tumbuh itu masih lembut, itu yang diambil. Tapi ini termasuk makanan yang sudah Ustadz rasa hampir punah ini, ya kan? Siapa yang pernah makan nih rebung? Ada anak-anak Ustadz yang pernah makan? Pernah? Siapa nih? Fahri? Ya, diapakan Fahri? Kayak gulai gitu, ada santannya gitu. Atau direbus saja? Oh, ada rempah-rempahnya. Ya, siapa lagi kira-kira yang pernah makan? Bagaimana? Iya, pakai santan, seperti digulai gitu ya. Ada lagi kira-kira anak Ustadz yang pernah? Siapa ini? Rizky. Nah, diapakan Ki? Buat kayak lontong. Oh ya, berarti hampir sama kayak punya si Fahri itu kan, untuk sayur lontong gitu. Makan pakai lontong. Ya, nanti raya kita buat gitu ya. Ya biasanya kan kalau lontong kan raya kan. Jadi biar Ustadz datang ke rumah antum, makan lontong rebung. Apalagi kira-kira? Ini masakan-masakan tradisional ini. Ya, masakan ya kalau anak-anak kekinian udah nggak tahu lah dia ini, nggak menikmati. Ya kan? Nah, itu ya, rebung, daun ubi tumbuh itu. Oke, anak-anak Ustadz nih seperti ini ya.
Ingat, kalau antum memilih nanti biasanya kadang-kadang di pasar ada juga tuh sekali-sekali jual. Ya kan? Rebung. Pilih yang berwarna cerah ya, artinya dia masih muda ya. Kalau dia warnanya sudah mulai pekat ya kan, nanti itu udah tua. Antum pilih bambu pula, nanti makan bambu payah kita direbus nggak lembut-lembut dia, ya kan? Oke, ya itu sudah tahu ya anak-anak ustadz ya. Tapi ini nggak terlalu banyak ini tanaman yang batang ini anak-anak ustadz yang dijadikan sayuran ya. Ini termasuk salah satunya. Dan seledri. Kalau seledri sudah tentu ya menjadi apa? Sering kita seperti bumbu-bumbu masakan juga masuk ya. Seledri ya anak-anak ustadz ya. Kalau paku tahu paku. Nah ini ngeri nih orang-orang Indonesia ini makanannya ngeri-ngeri nih paku, ya kan? Hah? Paku ini maksudnya anak-anak ustadz. Paku ini maksudnya adalah tanaman pakis ya, pakis-pakisan ya. Pakis tahu ya? Hah? Apa? Makanya agak ini ya ekstrim-ekstrim makanan di Indonesia. Ada paku, maksudnya pakis gitu anak-anak ustadz. Hah? Iya dia pakis-pakisan itu jenis pakis-pakisan ya. Nanti kita ya dia biasa tumbuhnya tuh di apa ya? Iya bisa juga di parit-parit, bisa di pinggir-pinggir. eh, Kadang-kadang mau dia tumbuh tuh di pinggir-pinggir deket-deket tembok ada juga. Ya ini seperti ini ya. Oke sekarang kita masuk ke sayuran akar nih, akar ya. Atau umbi disebut itu ya. Sayuran akar berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar yang menggelembung. Nah, sayuran akar banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Sayuran akar yang baik adalah yang sudah berumur cukup. Berbeda sama batang tadi ya anak-anak ustadz ya. Kalau yang batang tadi dia yang masih muda, yang bagus, bisa dikonsumsi sebagai sayuran. Kalau yang umbi-umbi ini yang umurnya sudah cukup, artinya sudah tidak muda ya, sudah cukup itu sudah bisa dipanen. Dan ukurannya besar ya, tidak tumbuh tunas dan tidak ada bagian yang membusuk. Nah, biasanya kalau sudah terlalu tua atau sudah lama itu bisa busuk juga anak-anak ustadz. Contoh sayuran akar itu kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, ubi jalar. Nah, anak-anak ustadz ada yang belum tahu nih dari contoh-contoh ini tanaman yang mana? Bit itu seperti buah kentang dia ya, seperti buah kentang bit tapi warnanya merah dia, merah. Warnanya iya kayak ubi ungu ya, kayak ubi ungu betul. Jadi kalau antum nanti biasanya itu ada juga tuh di jus itu. Jus buah bit namanya. Warnanya merah. Kalau kena baju antum warna merah. Kalau antum lagi minum tuh seperti minum darah jadinya. Merah-merah kalau di jus. Ya kan? Nah. Ya, berarti jadi ini anak-anak ustadz ya, ini tentunya ini sering ya dijadikan sayur-sayuran, wortel ya kan, kentang. Kalau antum, nah, dijadikan masakan apa nih? Ustadz mau tanya nih, kalau misalnya wortel, kentang, apa namanya? Jadi apa? Sop, masya Allah ya kan, enak juga itu ya makan sop ya. Iya, tapi sekarang nggak boleh ya. Ah, Bakri. Apalagi kira-kira? Jus. Oh ya betul. Jus apa nih? Jus kentang atau? Jus? Jus wortel lah ya. Kalau jus kentang ada nggak? Antum pernah coba nggak jus kentang? Enggak lah ya. Kayaknya kenapa? Kenapa? Karena rasa kentang ini enggak ini ya. Iya, biasanya yang dibuat jus itu kan yang rasanya manis gitu kan.
yang rasanya asam gitu kan. Kalau rasanya hambar itu jarang untuk dijadikan jus ya kan. Hmm. Nah, seperti itu ya. Tapi ini termasuk apa ya anak-anak Ustaz ya, kalau misalnya eh, termasuk sayuran-sayuran yang seringlah kita konsumsi ya kan ya. Kalau loba baru ya jarang ya Ustaz, kalau Ustaz sendiri jarang loba. Ini talas, kemudian ubi kayu, ubi jalar ya. Nah, ini bisa dikonsumsi ini. Nah, ini bisa dijadikan bubur juga anak-anak Ustaz ya kan. Bisa dijadikan kolak, bisa kan? Keripik bisa juga ya. Antum jadi banyak nih variasi menu makanan nih. Nah, kira-kira nanti buka antum mau pakai ini enggak? Belum terpikir antum ya. Jam segini Ustaz ana belum mikir kalau menu bukaan. Nanti udah jam 12 baru mulai terbayang-bayang. Ya, apa Rifki? Nah, baiklah anak Ustaz, ini tadi kita sudah eh, akarnya. Ini dia, ini contohnya loba nih anak Ustaz, loba. Kemudian ini kentang. Kentang ini ada bermacam-macam anak Ustaz ya. Ada yang kentang kuning, ada kentang merah namanya. Tahu antum? Hah? Tahu. Kalau Ustaz lebih suka kentang merah. Ya kan? Kentang merah. Apa? Baru tahu antum? Ya. Nanti antum apa? Coba sekali-sekali pergi ke pasar, ya kan? Tengok, ada tuh jenis kentang merah. Ya. Tapi kalau harganya itu lebih mahal harga kentang merah, ya. Lebih mahal. Nah, ini anak-anak Ustaz, kemudian ini sayuran polong nih namanya. Sayuran polong adalah sayuran yang dimanfaatkan tidak hanya bagian polongnya saja, tetapi kulitnya juga bisa dimakan, ya. Kulitnya bisa dimakan ya anak-anak Ustaz. Tapi kalau kita jarang nih ya, ada ya jenis kualitas sayuran polong yang biasanya yang baik itu yang muda biasanya anak-anak Ustaz ya. Biji sayurannya tidak menonjol dan kulitnya masih lurus. Nah, ini yang muda. Iya. Nah, ya. Warna buah terlihat segar ya dan tidak ada bagian yang rusak. Itu yang bagus anak Ustaz ya. Yang termasuk sayuran polong antara lain nih buncis. Nah, kalau buncis bisa sama kulit-kulitnya, saya rasa ya, buncis, kapri, kacang panjang bisa tuh sama kulit-kulitnya, kacang merah dan kedelai. Tapi kalau pete sama kulit-kulitnya kayaknya agak susah kita nih makannya. Ya kan? Karena kulitnya keras nih. Hah. Ya kan? Siapa yang suka makan pete kira-kira? Ada? Hah? Oh, pernah, tapi suka gitu. Ya, pete ini aromanya agak ini ya anak-anak Ustaz ya. Agak-agak gimana gitu ya kan? Jadi tidak banyak yang menyukainya. Baiklah anak-anak Ustaz, tanpa terasa waktu kita ternyata ini sudah habis ya anak-anak Ustaz. Insyaallah pekan depan kita akan ya apa Sultan? Rehan. Iya, silakan silakan. Cepat, waktu kita sedikit lagi. Itu apa tuh? Itu jagung muda. Bisa saja jagung tuh bisa dijadikan sayuran, bisa dijadikan minuman juga kan? Antum, tapi ini kalau jagung muda model kayak gini biasanya dijadikan orang sayuran. Ya kan? Biasanya dijadikan sayuran. Ya kan? Nah, tapi kalau jagung yang udah ada tumbuh, ada masih muda juga, tetapi dia sudah besar, ya bisa juga dijadikan minuman, jadi jus apa? Es jagung misalnya ya kan? Bisa. Antum dari mana dapatnya nih? Hah? Oh, di kulkas. Ada persediaan. Maksud antum mau diolah nanti? Hah? Ya, nanti Ustaz tunggulah olahannya. Ya baiklah anak-anak Ustaz, karena waktu kita habis, nanti insya Allah pekan depan kita lanjutkan kembali ya.
Tapi anak-anak Ustadz mau kayak si Rehan hari ini ya, pekan depan antum siapkan 1 buah sayuran saat Zoom. Ya, tunjukkan kepada Ustadz, ini Ustadz, anak ini ada jenis sayuran misalnya daun bayam, ya kan? Ini bisa dibuat menu ini, masakan ini ya. Dan ini sangat bergizi misalnya. Boleh, terserah antum mau umbi atau batang, terserah antum pilih saja. Nanti antum jelaskan saat Zoom ya, insyaallah. Baiklah anak Ustadz, mungkin sampai di sini saja. Ya, kita materinya hari ini mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ya, jangan lupa pekan depan antum persiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.